hari ini adalah spesial banget. Iya. Karena kita biasanya bawain cuma berdua. Kang Denny nyangkut Iya. kita nih. Cara biasa. Bertiga. Karena Jadi kita jadi trio labil. Kadang-kadang jelek, kadang-kadang jelek banget. labil. Tapi kan Da itu kan Didi nama Bukan Trio Ibeng. Libel. Ya. Bisa juga Denny Chandra sama Ibeng. Oh. Nah, itu Menyingkirkan Dulu secara maksudnya halus gimana nih. sih lu? bisa juga Delami sama Ibeng jadi kedua aja. Jadi tetap Ibeng mah ke bawah. Iya, Ibeng ke bawah. iya. Luar biasa. Jadi memang spesial banget. Ya. Karena di sini kan ada apa namanya obrol-obrol bersama Bang Dai. Ya, Nah, Bang Dai. Yang mana sih? Yang mana orangnya? Nah, ini dia Bang Dai. Bang Dai ini adalah senator Ya. DKI Amin, yang amin. tentu saja memperjuangkan untuk daerah DKI-nya itu Ya. sendiri. Jadi senator itu pokoknya di setiap provinsi itu dapatnya 4 Empat. biasanya. Iya. Mau gede mau enggak, mau besar luas, Luasnya tetap aja. Jawa Barat Sulawesi itu juga tempat ya? Iya, tapi kan ada juga yang daerahnya gede, tapi penduduknya sedikit. Iya. Tapi kalau Empat juga. DKI itu, iya, tapi kalau Padat. DKI itu kecil tapi penduduknya padat, banyak juga seperti itu. Ya, selamat datang di rumahnya Bang Dai sendiri. Ini makasih nih udah diajak ngobrol gini. Wah, luar biasa sama tokoh-tokoh Ini senior luar ini. biasa ini. Nah, Bang Makasih. Da ini yang jadi pertanyaan selalu di kita nih, apa yang dia udah tidak perjuangkan dari mulai profesor udah punya universitas, ngelola banyak hal, tapi masih mau berjibaku berjuang di DPD. Ya. Sebenarnya apa, Prof. Bang Da yang melatar belakang itu? Iya, pertama saya kan anak Betawi asli. Betul asli. Anak Jakarta. ini. Iya, di Jakarta. Iya. Nah, yang kedua, kalau di DPD itu kan mewakili representasi daerah, Ya. bukan mewakili partai. Jadi DPD itu perorangan, independen. Iya. Kita nanti bersinergi tentunya dengan partai-partai yang memang sevisi tentunya. Tapi yang terpenting adalah saya mewakili daerah. Ya. Sebagai putra daerah mewakili daerah, dan ini menurut saya ini yang paling tepat begitu. Di samping kan juga ada kegiatan-kegiatan lain, waris perjuangan yang selama ini saya harus tetap jalankan kan. Iya, Ada punya anak yatim, ada punya sekolah, universitas, ada punya majlis taklim. Itu kan nggak boleh hilang. Itu yang pokok. Kalau Nah. DPD itu saya bonus aja, Kang. bonus. Nah, bonus aja. Modalnya DPD itu cuma satu, kita Apa? punya percaya diri. Nah. PD. DPD. Nggak ada. Iya. DPD itu singkatannya Dewan Bisa. Perwakilan Daerah. Kok Bisa PD, bisa DP juga sih. Ya. DP buat Tapi kan selama ini kalau misalnya kita lihat di DPD-nya sendiri kalau dibandingkan dengan anggota legislatif di DPR gitu, Iya. itu kan hanya sedikit sekali kan sebenarnya. Apanya itu? Jumlahnya. Secara perbandingan lah jumlahnya semua. Jadi lebih banyak sebenarnya DPR. legislasi itu di DPR sebenarnya karena memang mencakup seluruh Indonesia. Iya, betul. Tetapi kalau ada kesulitan nggak ketika harus menghadapi yang namanya kita harus memperjuangkan sesuatu, tetapi ada Mentok misalkan. ya di sana. mentok di Iya. Ya kan penting juga lobby-lobby itu. Dan kedekatan personil dengan teman-teman di DPD maupun di DPR itu kan dia. Karena memang ada satu hal yang memang menjadi concern juga ya. DPD ini kalau dalam pemilihan sama gubernur. Ya, artinya saya ini kan kalau pemilihan, saya udah 2 periode ya. Iya. Dari 2014. Insya Allah ke depan kalau Allah memberikan jalan, masuk lagi ya, DPD. saya akan tetap berjuang di DPD. Gitu. Kita sih kepengennya nggak gitu. PKI 1 nggak 2 ya nggak sih? Nah, itu Aduh. kayaknya modalnya harus DPD dulu. Ya. Kan udah 2 kali periode. Enggak, nanti di 2024 ini masuk Iya. dulu DPD-nya masuk. Iya, betul. Kita udah mengamankan salah satu posisi begitu. Baru nanti kita meningkat Iya. ke sana. Kemungkinan juga kalau misalnya tidak jadi pun, siapa tahu di antara ketiga capres ini ada yang tertarik dengan gagasan beliau tentang pendidikan untuk Amin, amin. Indonesia. Ya, karena beliau ini konsen banget di dunia pendidikan ya. Kalau saya lihat sih beliau ini kan lebih banyak kalau setiap ini adalah ngebentuk karakter orang-orang itu yaitu melalui pendidikan seperti itu. Benar-benar. Jadi akhlaknya dulu makanya kenapa beliau ini punya apa? Universitas, yatim piatu yang semuanya anak-anak itu kalau bolehlah ditanya lah anak yatim piatu di sini tuh semuanya bahagia. Ya. Amin. Bahagia mereka tuh. amin. Betul. Itu keberkahan. Ya, yang seperti itulah jadi akan menjadi sebuah modal. Makanya kalau menurut saya ketiga capres siapapun yang akan jadi presidennya, paling enggak bisa mendengarkan bagaimana gagasan pendidikan untuk ke depan kita harus seperti apa pendidikan ini. Gagasan dari Bang Delami.
Nah, lanjutin dari pertanyaan apanya Denny tadi kan, apa namanya, DPD kan tidak punya kekuasaan untuk legislasi ya. Iya. Nah, ini kan ya kita membahas bersama-sama tapi dalam memutuskan DPR memang. Oh iya. Tapi kita dalam membahas aspirasi ya kan, ini ambil contoh misalnya. Sekarang ini kan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Ibu Kota Negara. Jakarta kan bukan ibu kota lagi. Iya. Nah, kebetulan saya kan di Komite 1 yang concern terhadap bidangnya di situ. Jadi memang saya memperjuangkan bagaimana ini kan masyarakat inti Jakarta ini, kaum Betawi, ya bisa juga dong seperti kayak teman-teman apa yang di daerah seperti kayak di Aceh atau di Papua. Ya ada semacam hal yang memang bisa berperan begitu. Bukan privilege ya, Prof? Semacam ya, privilege. kita daerah khusus nanti. Ya, daerah khusus. Daerah khusus. DKI daerah khusus ibu kota. Ya, kalau di Jogja itu kan daerah istimewa. Kalau kita ini daerah khusus. Aceh daerah istimewa juga. Daerah khusus di mana bisa menjadi daerah Jakarta ini karena udah bukan ibu kota lagi menjadi kota global. Tapi bukan hanya globalnya, yang penting kan budaya, kearifan lokalnya. Di mana budaya itu juga selama ini kan kaum Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta ini ya kita ini terlalu sebagai melting pot ke Jakarta ya. Tapi kaum Betawi itu selalu welcome lah terhadap teman-teman dari daerah mau dari Sumatera, dari Jawa, dari mana kan gitu. Nah, kita pengen nanti kalau Jakarta ini kan udah bukan ibu kota lagi. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu tentang ibu kota negara ini kan sekarang lagi digodok. Nah, saya berusaha memasukkan bagaimana nanti ini Majelis Kaum Betawi itu bisa ikut berperan. Istilahnya Trisula di dalam menerapkan kaitan dengan kebijakan perundang-undangan daerah. Itu harus bukan hanya gubernur dan DPRD, tapi melibatkan juga Majelis Kaum Betawi di situ untuk bisa memberikan arahan-arahan bagaimana undang-undang itu bisa jangan sampai masyarakat inti Jakarta ini terlupakan gitu, Kang Denny. Jadi ada Bamus yang diikut sertakan ya, Bamus Betawi. Bukan Bamus Betawi, kita udah Majelis Kaum Betawi, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Nah, jadi keseluruhan di dalamnya itu yang berkaitan dengan Betawi aja gitu ya? Ya, artinya yang kaitan dengan jangan sampai kearifan lokal itu tertinggal lah. Budaya itu kan penting. Makanya saya bikin hajatan Betawi. Oh iya, besok keempat ya? September nanti ya. Iya, udah yang keempat besok. Yang keempat. Jadi itu modal sendiri, saya nggak ada dari orang lain. Modal sendiri, saudara-saudara. Ya, saya konsen banget dengan budaya Betawi yang sebentar lagi akan ditinggalkan sebagai ibu kota. Tapi bagaimana akar budaya Betawi itu tetap dipertahankan. Iya, kearifan lokal itu harus tetap ada. Konsekuensi logis dan memang dilakukan oleh seorang anggota DPD yang orang asli Betawi. Peduli bukan hanya sebagai Betawi seremonial, tapi Betawi sebagai sebuah kesatuan dalam membangun bangsa melalui peradaban. Gitu kan. Cuma memang harus ada acara-acara yang mengingatkan kita kembali. Ya itu yang udah mulai agak sedikit dilupakan mungkin. Makanya sebenarnya, tetapi membangun Jakartanya itu ketika sudah ditinggalkan tidak menjadi ibu kota, saya yakin sebenarnya tidak akan pernah hilang yang namanya kesibukan karena sebagai kota untuk perdagangan itu tetap akan di Jakarta. Jadi akhirnya nanti kayak misalnya Melbourne atau Sydney yang itu tetap aja Canberra sih ibu kotanya hanya untuk urusan-urusan administrasi kenegaraan seperti itu. Jadi di sini tetap aja jadi kota bisnis. Iya, tapi dalam artian kota bisnis atau kota global yang jangan melupakan kearifan lokal. Iya, betul. Makanya di dalam undang-undang perubahan tentang undang-undang Jakarta ini kita masukkan itu. Bukan hanya bicara global-global aja, tapi masyarakat kaum Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta harus ikut berperan. Di dalam penyusunan perda-perda berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, jangan sampai masyarakat intinya dilupakan gitu, Kang Denny. Seperti kalau di Aceh sama Papua kan Aceh mereka punya masyarakat Walinangro. Walinangro. Kalau di Papua kan ada Majelis Rakyat Papua. Bahkan di Aceh kan partai aja ada partai lokal. Iya, ada. Ya mungkin juga Betawi nanti. Enggak lah, kalau kita nggak sampai sejauh itu. Oh enggak ya. Kalau DKI-nya kan ada, tapi kan ada partai-partai lokal juga. Iya, kita pengen supaya dalam hal ini di mana Jakarta bukan ibu kota lagi, kita lebih berperan lah, diberi kesempatan untuk juga berperan di dalam hal-hal membangun Jakarta. Supaya jangan lupa budaya-budaya itu, budaya Betawi itu jangan ditinggalkan. Artinya mungkin Bang Ray bisa ada kedepannya akan bisa lebih marak lagi, banyak kali penambahan. Misalkan sekarang ini
Betawi kan baru ada di Setu, kemudian ini Setu artinya Babakan. Setu Babakan gitu kan. Ikon. Atau mungkin di tengah kota dan segala macam, mereka yang mengadaptasi ke Betawi itu lebih keren juga kali ya. Iya, insya Allah. Makanya saya membuat hajatan Betawi, contohnya kembali dari hajatan Betawi ya. Supaya di situ orang tahu, oh budaya Betawi begini. Kita dari mulai pameran lukisan Betawi, ada juga tentang mushaf Quran Betawi, ada juga tentang pantun, ada juga tentang obrol-obrol, bukan obrol-obrol yang kayak gini, ada obrol-obrol tentang masalah Jakarta. Nah, itu kita jalankan. Di samping ada Festival film pendek, Prof. Festival film pendek, ya. Dan juga ada bazar kuliner, makanan-makanan Betawi. Ya. Itu satu hal yang memang jadi orang ingatlah tentang budaya itu kembali. Dan ini budaya. sudah dirintis sama Bang Day dari 1 sampai 4 ya. Ya, Udah kemarin tahun keempat ya. Iya, sempat tertunda karena COVID itu. COVID, kan. Selama 2 iya. tahun tertunda, jadi memang alhamdulillah antusias bener. Tahun kemarin aja sampai 20.000 orang yang hadir. Ya, waktu kopi kan 2 tahun ketunda. Saya juga 17-an panjat pinangannya online. Panjat pinangnya apa? Online. Online ya? Berapa level yang saya injak gitu. Tapi sebenarnya pinang kalau online. dilihat ya memang salah satunya tuh pengennya sih nanti hajatan Betawi itu mengajak si anak-anak remaja. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu yang hadir nanti itu kalau bisa tuh ajak si anak-anaknya supaya mereka tahu. Kaum Gen Z nih ya, kaum Gen Z Iya, ya. kaum Gen Z atau kaum milenial itu Iya. tuh karena kita mau tidak mau sekarang akan beralih ini kepemimpinan ini karena 60% nanti adalah pemilih itu memang generasinya Generasi milenial, Gen Z, Gen Z. iya, Gen Z, strawberry, itu semuanya tuh udah ngumpul. Strawberry. Ada generasi strawberry namanya Oh, sekarang. gitu. Ini kecapi nih. Jamblang. Bukan durian montong nih. Jamblang juga. Jamblang juga. Memang terlihat seperti kegiatan 2 hari. Terkesan sebagai seremonial, tapi Ya. sebetulnya di dalam kegiatan ajaran Betawi itu seperti percikan api di malam hari. Wih. Gimana tuh? Ya, Pasti kompornya lupa matiin loh. Oh, iya, emang. Jadi dia ibaratnya memberikan warna trigger cahaya yang luar biasa. Wih, gila. Ini Luar makanya biasa, Ibang, ya? Wah, dahsyat. Makanya Paski sangat mendukung acara Iya, Hajatan betul. Betawi karena memang Prof, kita sadari juga seperti juga si Rijal dia sudah ngebahas sesuatu yang memang berorientasi pada bagaimana kita diakui tadi kan orang yang diakui, kemudian ada standarisasi. Karena kan kalau nggak salah kebudayaan dipertahankan mata uang yang tajam bagi orang-orang yang berpikir kapitalis. Karena bagi negara DKI kayak Prof perjuangan itu bagi saya kalau orang luar ini bahaya nih karena kearifan budaya lokal akan membuat mereka kompak dan saya sulit masuk sini. Nah, tapi itu yang diperjuangkan beliau. Ente nggak nangkep. Nggak, gue kayaknya lu lagi demam nih, harus dikompres. Lu harus dikompres, lu Nggak, lagi tapi demam. Saya sih bukan masalah nangkap cuma nanya aja. Sadar nggak ngomong tadi? Gue lupa mau ngomong apa. Iya. Akan gue sering bilang bro di beberapa diskusi yang kemarin, Bang Day ini kalau dia cuma mau jalan cepat sendirian aja udah, Iya. udah aman semua. Kenapa? Karena dia ingin berjalan jauh diajak kita bersama-sama. Iya. Wih. Itu. Kalau mau jalan ini sendiri, tapi kalau mau jalan jauh bersama-sama gitu. Hebat juga. Itu, dia. itu kurang lebih. Berarti udah makan ente ya? Belum, justru karena belum. Jadi karena belum kita mau jalan jauh kemana-mana. Maksudnya jalan jauh bersama-sama. Oh, Kalau gitu. Prof capek kita gendong. Oh, Kalau gitu. dia capek kita seret gitu kan. Iya benar. Tapi Bang ngerasain ya kalau misalnya sekarang beberapa penduduk dari Betawi yang aslinya Betawi aja sekarang udah mulai agak tersisih ke pinggiran, Iya betul. ya. Akhirnya kan udah dimulai di Bintaro lah, di Depok. daerah Depok, Ya. yang seperti kayak begitu. Tangerang, ya, Bekasi. Tangerang, Bekasi udah mulai mengelilingi seperti Banyak itu. seperti itu. Memang nampaknya memang harus ada bukan megapolitan karena memang IKN-nya juga udah pindah, Pertima juga kita bikin Baru mau megapolitan. pindah lagi insya Allah. Udah tinggal digodok. Undang-undangnya udah ada. Udah. Ini kebayang nggak sebelum digodok aja itu IKN udah mendidih. Bayangin nggak itu? Karena pro kontra, itu pro kontra. Jadi jangan coba-coba nyentuh, melepuh loh. Iya. Gue nggak berani nyerempet kayak gini. Iya memang begitu. Iya, iya, Karena iya. ada beberapa kepentingan lah di sana yang punya tanah yang nah, yang paling tidak adalah ketika ditinggalkan itu Prof sebagai orang Betawi Iya. punya tanggung jawab ini untuk tetap mempertahankan salah satunya adalah budayanya. Budaya lokal Tidak tadi. semata-mata manusia itu dilahirkan di suatu tempat oleh Allah. Itu adalah untuk membangun si daerahnya tersebut, Tempat. ekonominya, kebudayaannya untuk kemaslahatan penduduk yang ada di sana. Wih, luar Iya. biasa. Itu apalagi Aibang sebagai anak Betawi. Sudah Iya. apa yang memberikan kontribusi terhadap Betawi itu sendiri? Oh, Ya, Ibeng. Ente nanya sama Ibeng sekarang ya? Iya. kan bintang
tamunya dia, kenapa nanya ke gue, ntarnya Japri. Nggak sama-sama. Iya, Ya kan, kurang lebih. Tapi Ya, harapannya kira-kira sebenarnya apa sih, Prof? Ini dengan seperti itu tuh sebenarnya adalah kebangkitan secara pendidikan. Ada yang ini nggak yang disupport oleh untuk si adik-adik kita atau enggak teman-teman di orang-orang Betawinya itu sendiri? Ya, saya berusaha untuk semaksimal mungkin ya sesuai dengan kemampuan dan yang saya miliki ya. Ya. Ya, misalnya di teman-teman waktu itu juga saya kan kasih beasiswa untuk beberapa, bukan hanya ke PASKI ya, Iya. ke Forkabi pernah saya kasih. Kemarin Milad FBR saya kasih juga supaya mereka itu yang mereka itu mau berkuliah tapi kan mungkin biaya mahal. Iya, misalnya. Saya kasih untuk mereka yang berprestasi itu saya kasih beasiswa di sini. Itu salah satu bentuk kepedulian ya, untuk pendidikan juga diperhatikan. Bang Adanya berjuang secara formalnya hukum juga dilakukan bersama anggota DPR yang lainnya gitu kan. Dan secara langsung juga Konkret. Jadi saya kemarin kita baru aja selesai dengan Kemendagri untuk bicara ini karena kan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IKN itu 2 tahun Undang-Undang Jakarta harus dirubah. Jadi sampai dalam 2 tahun itu harus kita udah punya undang-undang yang baru tentang Jakarta. Jadi saya berusaha bagaimana dengan teman-teman ini berdiskusi baik itu dengan Kemendagri sebagai partner kita dari Komite 1 DPD, juga dengan Komisi 2 di DPR. Nah, jadi supaya masuk ini barang gitu kan. Jadi ada usulan, memang kan ada usulan dari DPD dan usulan dari DPR. Ya, dalam hal ini usulan dari Kemendagri gitu, pemerintah mengusulkan. Bisa jadi mereka itu kemarin itu ada perlu mereka tidak memperkuat dalam artian Betawinya, makanya saya masuk di situ supaya mereka tahu dan mereka sangat welcome. Terutama waktu kemarin saya rapat kerja dengan wakil Menteri Dalam Negeri, itu kebetulan beliau kan orang Papua. Jadi merasakan juga dan dia tahu juga bagaimana di Papua. Jadi saya sangat welcome gitu kan. Dan teman-teman di Komite 1 di DPD RI juga salah satu pimpinannya adalah orang Papua gitu. Jadi wah, Jakarta juga bisa seperti ini nih gitu kan. Tapi kita nggak mau terlalu over lah. Artinya kita udah diberikan ruang untuk memasukkan masalah kaum Betawi ini menjadi di dalam undang-undang itu udah satu hal yang bagus. Iya, betul. Tinggal bagaimana implementasinya gitu. Kalau udah di undang-undang kan secara hukum iya, payungnya udah ada. Sudah ada. Tinggal dijabarkan di Perda kan. Pengembangan kemudian di itu nanti kira-kira wali kota apakah akan dipilih juga atau memang tetap masih tetap lah karena Jakarta ini kan kota yang sudah luar biasa ya, besar. Jadi walaupun DKI ini bukan DKI lagi nanti. Bukan daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta Raya. Karena tadi ada Tangerang, ada Bekasi. Jadi daerah khusus Jakarta Raya. Insya Allah seperti itu. Jadi penyangga-penyangga terintegrasi nanti. Iya. Tapi tetap aja biasanya bermasalah kalau misalnya secara teritorial kepemimpinan yang berbeda, itu juga memang harus waktu dulu tuh udah harus ada megapolitan. Dengan daerah penyangga itu kita harus berkomunikasi tentunya. Iya, karena mau tidak mau akan terganggu kalau misalnya sekarang dibasalkan dengan masalah polusi yang polusi. Karena sampah. Iya, Jakarta itu ketika siang hari bisa sampai 14 jutaan. Iya. Tapi kalau malam dia 8 jutaan. Jadi kebayangkan berapa juta yang masuk ke Jakarta dengan kendaraan yang seperti itu. Yang buang CO2 doang. Makanya harus terintegrasi secara transportasi, harus memang benar-benar ditata sedemikian rupa. Iya. Karena penduduknya kan nggak bakal berkurang walaupun ibu kota negara pindah kan ya. Iya. Malah mungkin bisa bertambah karena daya tarik yang luar biasa. Saya sih nggak yakin ya kalau ASN yang di sini mau pindah ya. Saya nggak tahu tuh. Tapi kan kalau itu terjadi mau nggak mau pindah dong bro. Kalau kantor pemerintahan di sana. Banyak inilah. Ada yang istrinya juga kerja seperti ini. Jadi kadang-kadang anaknya udah sekolah di sini. Jadi memang harus diberikan sebuah bayangan yang yakin dulu tentang IKN, baru tuh si orang-orang bisa. Kalau misalnya kita bikin infrastruktur itu akan lebih mudah, tetapi membawa orang-orang itu lebih sulit. Semua orang kan ada mindsetnya masing-masing, berbeda nanti kan. Kepentingan juga berbeda-beda. Nah, tapi kita doakan lah, kita harus tetap semangat kalau misalnya, karena IKN udah jadi undang-undang. Iya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Ini pertanyaan saya agak sedikit iseng dan jahil juga sih. Ini kan sudah berjuang 2022 di Dewan Perwakilan Daerah.
pada saat itu kepikiran lebih jauh lagi, misalkan lewat partai kan, terjadi DPR dan segala macam. Apakah memang sudah berjuang di sini saja sudah cukup dan memang bisa maksimal kan? Enggak lah, kita kan berjuang terus. Ya. Ya, saya mengalir aja seperti air. Banyak sih memang yang tadi Bang Didi bilang, oh yang DKI 1, DKI 2. Ya mengalir aja seperti air. Kalau memang udah jalannya, udah garis tangannya, ya walaupun gimana pun ya. Walaupun saya juga nggak punya modal untuk menjadi DKI 1, DKI 2 itu kan duitnya kan harus berapa ratus miliar rupiah kan begitu. Tapi kalau yang di atas sudah menentukan harus apapun juga tidak bisa dihambat, jadi aja. Yang penting saya berjuang untuk daerah saya Jakarta. Sebagai anak daerah saya harus berjuang semaksimal mungkin. Karena Jakarta kalau hitung-hitungan tokoh Jakarta belum ada ya. Dan suara bro, kalau DPR itu kan sebenarnya udah lewat. Tokoh Betawi juga sekarang belum ada ya. Iya. Di kancah sama kayak tokoh di Jawa Barat juga nggak punya. Masanya nggak punya. Yang sekarang lagi dinaik-naikin ke atas kan lebih banyak. Iya. Bukan DKI, bukan Pak Anies doang, Pak Anies. Iya. Jawa Barat kan. Bukan Pak Anies DKI lah. Oh ya DKI ya Jawa Barat. Nggak maksudnya atlet Kuningan lahirnya. Jadi memang saya berbuat aja untuk daerah saya, kan masyarakat juga melihat. Dan juga kita kan harus bersinergi dengan semua pihak gitu ya. Untuk menjadikan Jakarta ini maju tapi bermartabat. Nah, itu yang penting, maju bermartabat. Dan masyarakatnya memang jadi happy. Seperti kita datang nyapi, pulang happy. Oh iya weh. Ini punya bini gue nih. Jadi kaitannya dengan hajatan Betawi keempat, itu tanggal berapa? 16-17 September. Itu berbagai macam kegiatan ada di sana ya kan. Termasuk Paski akan ada Lenong Paski. Dan beliau penasihat Paski. Ya betul. Apa Bang Day? Kenapa masih mau menghibahkan waktu buat Paski yang kadang-kadang ya maaf agak ngerepotin ya? Enggak lah, saya justru senang. Banyak repotin. Kita bersilaturahim dengan orang itu, rezeki akan datang dari Allah. Ya, dengan niat tentunya yang penting niat benerin dulu niat. Niat kita niatnya ibadah, pasti Allah kasih jalan semua. Tapi memang tadi let it flow ngalir. Tapi sebetulnya apa sih? Ada gak satu yang di mata Bang Day ini ada yang ingin diharapkan dalam perjalanan ke depan? Apa kira-kira? Apa yang belum? Yang diinginkan dan kalau saya yang inti ya pokok ya, lanjutkan waris perjuangan. Karena kakek saya, ibu saya itu kan ada waris pendidikan dakwah sosial, ya pendidikan ada universitas. Ini kan harus dilanjutkan, dikembangkan dan dimajukan. Dakwah Majelis Taklim dari Aceh sampai Papua ada BKMT. Itu anggota jutaan. Saya kan sekarang ketua Dewan Pembina. Ada yang ketiga adalah di sosial. Kita punya anak-anak yatim, ada 300, tanggung jawab kita semua. Semua kan gratis, dari 17 provinsi. Itu tanggung jawab saya. Jadi itu yang penting, yang saya akan perjuangkan terus sampai mati. Itu yang utamanya. Yang utama, kalau jadi DPD bonus lah. Waris dari Kiai Haji Abdul Syafi'i dari Ibu Tuti Alawiyah. Ngerasa berat nggak dengan seperti itu? Enggak. Justru menikmati. Justru Allah kasih jalan. Menikmati. Gitu, ya. Jadi kalau kita dari sense orang biasa normal aja ya. Sebulan lu keluarin duit 200 jutaan ya? 2 jutaan, mampu nggak? Iya. Tapi kalau Allah kasih jalan, ada aja. Dan ini udah lebih dari, sejak 78, udah lebih dari 40 tahun. Nah ini yang kita jalankan. Karena memang niatnya juga ibadah yang kembali. Contoh dong. Aduh, gua lagi ngomong niatnya. Memberi. Ada contohnya. Udah, dia juga tiap bulannya berapa? 550 ya buat kredit motor ya? Kredit motor. Baik, luar biasa obrolan kita di kesempatan ini. Terima kasih banyak. Saya terima kasih nih diundang oleh Kang Didin, Bang Ibeng, sama Kang Denny ini. Kita bicara tentang bagaimana Jakarta ini dan juga bagaimana apa yang saya lakukan selama ini. Tentu saya sangat bersyukur punya sahabat-sahabat ya yang memang memberikan banyak motivasi. Ya teman-teman Paski itu banyak lah. Tadi saya ngobrol sama Bang Rudi Sipit di situ. Banyak hal masukan yang bagus dari Kang Denny juga, dari Bang Ibeng. Jadi satu hal yang membuat saya jadi tambah semangat di dalam menjalankan day to day activities ini dengan niat ibadah ini. Yang penting niatnya dulu deh kita lempengin. Kalau niatnya ibadah dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, pahalanya ngalir terus. Nilainya ibadah. Itu aja yang penting. Jadi kita selalu jangan ibadah itu sholat atau puasa. Tapi kalau saya secara langsung mendukung Bang Day,
untuk bukan karena saya tahu sosok Bang Day seperti apa. Jadi memang saya kalau misalnya saya mendukung beliau ini karena saya tahu sosok beliau seperti apa, apa yang sudah beliau kerjakan juga seperti apa. Ada pembuktiannya, bukan hanya karena transaksi uang misalnya. Kamu dibayar segini dukung saya, tidak ada. Atau yang berkaitan dengan politik betul karena memang karena apa? Itu juga jadi tanggung jawab saya yang harus saya pertanggungjawabkan ketika beliau orang-orang lain memilih Bang Day seperti itu. Begitu. Apa yang membuat yang Anda lihat terhadap Bang Day? Lah Bang Day ini itu dia yang apa? Ringan tangan, murah, jadi gampang nempel ngomong. Maksudnya tuh gampang banget gitu kalau misalnya kita ada kesulitan apa-apa, apalagi ini berkenaan dengan Paski ya. Salah satunya Paski bisa berkegiatan seperti itu karena dukungannya beliau. Sampai saya sama Pak Jarwo itu kadang-kadang aduh malu karena apa? Ditawarin gitu. Belum kita bawa ini karena udah tahu beliau. Udah sini aja deh. Itu tuh ada rasa malu karena apa? Selalu terus ditolong seperti itu. Moga-moga dari apa yang sudah diberikan kepada kita semuanya ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlimpah-limpah. Amin. Berkah lah insyaallah. Dan berharap jujur aja saya pribadi ya Bang Day bisa memimpin Jakarta lah. Amin. Itu doa loh. Itu harus dengan niat baik, Din. Lu punya niat baik gak barusan? Apa lu pengen jadi kepala dinas apa gitu barusan? Lu jujur aja. Gue di instansi besar gue sudah jadi kepala bagian. Bagian apa? Penitipan payung. Musim hujan doang berlakunya ya. Nggak berani lah. Bang Day itu bukan orang yang seperti itu. Misalnya sekarang saya dukung beliau jadi DKI 1. Terus saya minta jabatan. Beliau tuh nggak akan orang yang tidak mudah seperti itu. Karena apa? Ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi harus yang memang punya kompetensi di bidang tersebut. Yang bukan tulus. The right man on the right place on the right time. Idenya dapat lah nanti sekdes. DKI gue sekdes. Adanya nih Kerawang dong. Enggak, gue staf pribadi Bang. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Bang Day. Kesempatan ini kita hadir di obrol-obrol ya. Tapi nanti akan ada lagi episode berikutnya lebih kepada sejarah perjalanan seorang Bang Delami sehingga seperti hari ini. Kita akan kupas di episode berikutnya. Makasih Bang Day atas kehadirannya dan kesempatannya. Dan kita ucapkan selamat gini hari, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didit, terima kasih. Aduh, luar biasa. Kang Didit, gini ya. Thank you.